ya Bu Masuna, pakai masker. Oke teman-teman, di belakang saya bunganya cantik banget Bu Masuna. Ya Allah, subhanallah, ciptaan Allah ya. Oke, ini juga hasil karya genetika bisa ya disilangkan Bisa, ya. ada yang warna-warni, terus ini bunganya bisa macam-macam Bu Eti. Ini merah, sini ungu, itu kan juga Hasil persilangan ya, iya. Jadi nanti kita akan bahas tentang persilangan genetika. Seperti apa teorinya ya, akan dibawakan oleh Bu Masuna dan kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Eti, sekarang di pembelajaran hereditas atau genetika jilid yang kedua. Pembelajaran yang sebelumnya di video saya itu ada tentang istilah-istilah genetika. Nah sekarang aplikasi ya penerapan persilangan monohibrid dan dihibrid dalam kehidupan sehari-hari ya untuk kita di dunia nyata ini. Sebenarnya di video sebelumnya itu sudah ada sedikit tentang monohibrid ya, yang sudah dijelaskan oleh Ibu Masunah. Nah sekarang kita pelajari kembali lanjutannya ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, mudah-mudahan kita diberikan barokah ilmu untuk manfaat dunia akhirat kita ya. Oke, mari kita kembali belajar bersama. Oke, pada video saya yang sebelumnya, yang episode 1 itu ada persilangan antara dominan dengan resesi ya. Saran saya anak-anak pelajari ya, lihat video saya yang pertama, kemudian ini lanjutannya ya. Oke, ini ada sebuah foto. Wah, ini seorang pemuda ya, mancung sekali hidungnya nih. Perhatikan ya nak ya nih, subhanallah. Nah, dan siapa ini? Kayaknya cewek ya. Kalau dari face-nya itu cewek. Mereka berhadapan-hadapan. Mau apa mereka ya? Oke. Ada apa dengan mereka? Oh, ternyata pemuda mancung ini akan menikah dengan ceweknya, yaitu seorang gadis yang mancung juga tuh hidungnya ya. Tapi perhatikan mancungnya nih. Yang laki-laki, yang pemuda ini mancungnya H besar, yaitu dominan penuh ya. Sedangkan yang cewek mancung, tapi tidak semancung yang cowok ya. Itu mancungnya H besar, H kecil. Katanya mereka memiliki anak 4 kembar. Wow, apa yang terjadi ya? Bagaimana anak-anak mereka? Apakah mancung semua atau ada yang pesek? Kita lihat. Mau tahu apa mau tahu banget? Ayo kita buktikan. Ayo. Jika soalnya isai, Ibu sarankan kalian ada prosesnya ya. Yang diperhatikan oleh guru adalah proses bagaimana kalian memahami tahapan demi tahapan. Jika PG, kalian bisa langsung dengan cepat. Ada jurus cepat ya. Nanti biasanya kalau mudah-mudahan di AKM keluar atau di ujian sekolah itu ada triknya ya. Nanti di episode nanti ya akan Ibu bikin. Jadi cukup 5 detik selesai. Lihat soal 5 detik kena jawaban. Tapi kalau untuk isai tidak boleh. Tahapannya adalah pertama P. Siapa P itu kemarin? Parental. Parental itu apa? Induk. Induk siapa yang kawin? Yang mau kawin siapa? Menikah ya. Kalau manusia menikah ya. Kalau binatang kawin ya atau tumbuhan. Hidung mancung. Nah ini cowok gantengnya ini. Mancung sekali, orang bule ini ya. Dengan gadis hidung mancung juga nih ya. Nah, tulis gennya. Ini kan gen ya, simbol yaitu H besar itu dominan penuh. Dengan H besar H kecil yaitu intermediate ya. Oke. Terus gametnya gimana gametnya? Yo. Iya, nah muncul. Jika gametnya ini tersusun dari huruf yang sama, H besar atau H kecil itu cukup satu yang mewakili. Sedangkan untuk yang gadis ini ada H besar H kecil, nggak boleh diwakilkan ya, jadi dipisah seperti ini. Jadi yang H besar ini adalah perwakilan dari gamet yang pemuda, sedangkan H besar dan H kecil yang horizontal itu adalah gametnya dari si gadis. Pasangkan H besar dengan H besar ketemu H besar. H besar dengan H kecil ketemu H besar H kecil. Ini apa artinya? Artinya bagaimana? Oh, ini sudah muncul. Di sebelumnya ada genotip ya.
Sifat yang tidak tampak ditentukan oleh gen. Nah, ciri khas rasio genotip adalah berbentuk simbol. H besarnya ada berapa? Ada 1. H besar, H kecil ada 1. Jadi H besar atau dominan penuh ada 50%, sedangkan H besar H kecil ada 1 juga, yaitu 50%. Jadi rasionya H besar dibanding H besar H kecil adalah 1:1. Kalau genotip tidak boleh dicampur ya, kalau tidak sama. Kalau sama boleh digabung maksudnya. Nah, sekarang fenotip, sifat yang tampak dipengaruhi oleh gen dan lingkungan. Nah, kita baca ya. Kalau H besar seperti ayahnya, apa itu? Mancung. Kalau H besar H kecil, mancung juga. Yang mancungnya seperti H besar 50%, yang mancungnya kayak mamahnya adalah 50%. Jadi fenotipnya anaknya nanti adalah mancung semuanya. Tuh, lihat lucu-lucu sekali. Wah, jadi anak mereka semuanya mancung. Wah, senangnya ya, lucu sekali. Nah, coba kita lihat yang lain. Nah, itu tadi dominan dengan intermediate. Nah, sekarang intermediate dengan resesif. Wah, ada pus, meong. Nah, nih, cantik sekali ya pusnya ya. Lagi apa dia? Wah, di sebelahnya ada pus lagi. Bedanya apa mereka ya? Terus mau ngapain mereka? Disilang atau kawin. Nah, ini kalau binatang kawin ya. Nah, katanya seekor kucing berbulu lebat. Nah, karena monohibrid kan satu yang dilihat, yaitu bulunya. Kalau tadi manusia adalah hidungnya ya yang kita lihat. Yang putih itu bulunya lebat, sedangkan yang sebelah bulunya tipis. Nah, perhatikan kodenya, lebat tapi tidak terlalu lebat, jadi lebat gitu ya. Kan ada yang sangat lebat. Nah, ini simbolnya A besar, A kecil. Nah, sedangkan ini yang meong satunya lagi, yang pus satunya lagi bulunya tipis. Kodenya A kecil, yaitu resesif ya. Mereka memiliki anak 12 ekor. Wow, banyak sekali ya. Sekarang harga kucing mahal nih ya, yang lucu-lucu ini ya. Nah, bagaimana bulu anak-anak mereka? Ayo, siapa yang udah bisa? Kita lihat siapa yang punya kucing, bagaimana bulu anak-anak mereka? Kita lihat dulu. Nah, sama seperti soal sebelumnya. Kalau proses harus step by step. Enak ya, parental. Bulu tebal disilang dengan bulu tipis. A besar A kecil disilang dengan A kecil. Bagaimana gametnya? Nah, kalau tadi Ibu katakan kalau ada yang dominan atau resesif homozigot, itu gametnya cukup satu saja, maka A. Sedangkan yang sebelah sini yang bulu tebal itu A besar A kecil, nggak boleh diwakilkan. Jadi A besar, bawahnya A kecil. Jadi ini untuk perwakilan kucing yang berbulu tebal yang ini. Sedangkan ini adalah wakil dari yang meong bulunya tipis. Nah, ketemulah anakan mereka, A besar, A kecil. Yang sebelah sini A kecil. Artinya apa? Iya, berarti genotip A besar A kecil ada 1, ya kan? A kecil ada 1, yaitu 50%, 50%. Rasionya 1:1. Sedang fenotipnya bagaimana? A besar A kecil itu bunyinya apa? Kita lihat soal. Berbulu lebat atau tebal ya. Bolehlah tebal atau lebat sama kali ya. Oke, yang satu lagi berbulu tipis, A kecil 50%. Jika mereka memiliki 12 ekor anak, berarti fenotipnya yang berbulu tebal 12 kali 50%, jadi sama dengan 6 ekor. Yang 50% kembali, sisanya adalah 6 ekor ya, berarti berbulu tipis. Coba kita lihat, wah lucu-lucu sekali anaknya ya, lagi nyusu itu ya. Oke, nah
Salah satu bentuk monohibrid yang lainnya adalah persilangan untuk manusia, yaitu golongan darah. Ibu jelaskan singkat saja, nanti ada di pendalaman yang lebih lanjut di video ibu selanjutnya ya. Oke, golongan darah manusia itu ada 4 menurut kandungan protein di dalam darahnya, yaitu A, B, O, dan AB. Mereka memiliki karakter, ada yang homozigot, ada yang heterozigot. Perhatikan di tabel samping ini. Golongan darah A homozigot, I pangkat A, I pangkat A. Perhatikan pangkatnya ya, sama. Homo itu sama. Hetero, IA, IO. A dengan O itu berbeda sehingga heterozigot. Yang B sama demikian pula. Yang O itu hanya memiliki homozigot, tidak punya heterozigot, dan sebaliknya AB hanya memiliki golongan IA, IB heterozigot. Nah, ini akan menjadi patokan kalian. Dasar teorinya ini. Ini ada sebuah soal. Jika bapak memiliki golongan darah AB, sedangkan ibu memiliki golongan darah O, bagaimana peluang golongan darah anak-anak mereka? Bagaimana ya? Nah, sama. P, parental. Bapaknya tulis golongan darah AB, ibunya O. Nah, kita lihat paduan yang di sini. Kalau AB itu yang mana? Berarti I pangkat A, I pangkat B. Disilang dengan mamahnya. O, berarti I pangkat O, I pangkat O. Nah, kayak tadi golongannya ya. Ini kan homozigot, perwakilan satu saja untuk yang mamahnya, ibunya. Kalau yang untuk gamet yang bapaknya, IA, IB, ya nggak boleh diwakilkan. Maka anak-anak mereka adalah IA tambah IO, IA, IO berarti A, heterozigot. IB, IO berarti B, heterozigot. Jadi, jika mereka memiliki anak nanti, 50% anak mereka akan bergolongan darah A dan 50% bergolongan darah B. Berbeda ya dengan orang tuanya, yaitu ada AB dan O, jadi tidak sama dengan orang tuanya. Itu sebagian kecil dari persilangan golongan darah. Banyak berlatih, banyak soal dipecahkan. Jika ada yang bingung, kalian hubungi guru kalian. Insya Allah guru kalian akan dengan senang hati membantu. Sukses selalu, semangat 45, terus mencoba belajar ya. Tidak ada ruginya belajar. Di pandemi pun kalian bisa berprestasi. Akan dilanjutkan untuk dihibrid oleh Ibu Masuna ya. Semangat terus. Nah, bugenvil ya berarti ya. Ini ada warnanya beda. Ini juga bisa disilangkan. Nanti akan menghasilkan bunga-bunga yang lebih menarik, perpaduan antara pink Fanta dengan orange. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, like-nya, dan loncengnya. Jika bermanfaat, share untuk teman-temannya. Sukses selalu ya anak-anak, agar ibu semakin bersemangat berbagi ilmu untuk kalian walaupun sedikit. Selanjutnya hukum Mendel 2, yaitu tentang asortasi atau berpasangan secara bebas. Setiap gen dapat berpasangan secara bebas dengan gen lain, tapi gen untuk satu sifat tidak berpengaruh pada gen sifat yang lain. Itu akan kita buktikan di persilangan dihibrid, yaitu persilangan dua individu sejenis yang mempunyai dua sifat beda. Ya, ingat ya, individunya harus sejenis. Ini contohnya adalah tikus ya, dengan tikus. Ini tikusnya sifatnya dua yang kita selidiki, yaitu warnanya dan ekornya. Warnanya hitam disilangkan dengan putih, ekor panjang disilangkan dengan ekor pendek. Kalau dibuat genotif, yang hitam itu adalah H besar. Ini huruf ini kalian bisa merubah, tidak harus H, tidak harus P. Boleh misalnya sukanya A, boleh A besar. Yang penting kalau dominan itu pakai huruf besar, kalau resesif itu pakai huruf kecil.
ya. Jadi hitam dominan terhadap putih, berarti H besar itu hitam, H kecil itu putih. Panjang, ekor panjang dominan terhadap ekor pendek, berarti ekor panjang itu P besar dan ekor pendek itu P kecil. Nah, kalau kita buat skema persilangan akan diperoleh perbandingan keturunan F2-nya itu adalah hitam panjang, ini dominan, hitam pendek itu dominan resesif, putih panjang itu resesif dominan, dan putih pendek itu resesif. Berapa? Perbandingannya 9 banding 3 banding 1. Nah, ingat ya, persilangan itu perbandingan ini adalah paten. Jadi sudah pasti kalau perbandingan persilangan di hibrid dominan resesif itu akan diperoleh perbandingan 9-3-3-1. 9 untuk yang sifat dominan dan dominan, 3 untuk sifat dominan dan resesif, 3 lagi untuk sifat resesif dominan, dan 1 untuk resesif. Kita buktikan dengan skema ini ya. Di hibrid itu kita buat P dulu, induknya P, genotifnya H besar, P besar, disilangkan dengan H kecil, P kecil. Genotifnya apa? Kalau H besar, P besar itu hitam panjang. H kecil, P kecil itu putih pendek. Gametnya, nah ini ingat, gamet itu separuh dari genotifnya. Kalau H besar kita ambil H besarnya 1, P besar kita ambil P-nya 1. Jadi gametnya itu H besar, P besar. Sedang ini untuk genotif H kecil, P kecil itu gametnya adalah H kecil, P kecil. Hasilnya F1 genotifnya adalah nih, H dikumpulkan dengan H, jadi H kecil dengan H kecil, kemudian P dikumpulkan dengan P, jadi P besar, P kecil. Jadi genotifnya adalah H besar, H kecil, P besar, P kecil. Dihasilkan apa? Fenotifnya, karena dominan resesif, maka putih ditutupi oleh hitam dan pendek ditutupi oleh panjang. Jadinya fenotipnya adalah hitam panjang. Semuanya F1-nya keturunannya adalah hitam panjang atau 100% hitam panjang. Yang dihibrid persilangan F2-nya yaitu persilangan antara F1 sesamanya hitam panjang, H besar, H kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan H besar, H kecil, P besar, P kecil. Bagaimana gametnya? Kita hati-hati pada saat membuat gamet. Nah, gamet itu ada rumusnya. Apa rumusnya? 2 pangkat N. Kalau sifat yang disilangkan itu ada 1, maka 2 pangkat 1. Jumlah gametnya berapa? 2 pangkat 1 adalah 2. Nah, ini yang kita silangkan ada 2 sifat. Berarti berapa? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Jadi kita ayo buktikan. Bagaimana? Itu H besar, P besar, H besar, P kecil, H kecil, P besar, dan H kecil, P kecil. Jadi kalau 2 sifat beda akan dihasilkan 4 gamet.
untuk heterozigot. Gimana kalau 3 sifat beda berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8 ya. Jadi nanti akan dihasilkan gamet 8. Nah, ini kita dihibrid, gametnya ada 4 untuk induk jantan dan 4 untuk induk betina. Nah, bagaimana cara kita menghitung keturunannya? Kita buat papan catur lagi. Berapa? Karena 4 kali 4 ada 16. Kita akan buat papan catur 16. 4 untuk induk jantan dan 4 untuk induk betina. Ini akan dihasilkan berapa? Nih, Ibu sudah kasih warna kuning. Yang warna kuning ini adalah dominan. Jumlahnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dominannya ada 9. Dominan apa? Hitam panjang. Kemudian yang dominan resesif, Ibu kasih warna hijau. Ada berapa yang hijau? 1, 2, 3. Berarti dominan resesif ada 3. Dominan resesifnya itu apa? Hitam pendek. Kemudian ini yang resesif dominan, Ibu kasih warna ungu. Ada berapa? 1, 2, 3. Berarti yang resesif dominan atau fenotip putih panjang jumlahnya ada 3. Yang merah ini apa? Yang merah ini adalah resesif atau fenotip putih pendek. Ada berapa? Hanya 1. Jadi kalau dibuat perbandingan, dominan ada 9, dominan resesif ada 3, resesif dominan ada 3, dan resesif ada 1. 9, 3, 3, 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?